Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Hari ini kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, tetap sehat dan bahagia insyaallah. Saudara sekalian, kita masuk pada pertemuan berikutnya, materi mata kuliah Agama Islam 1 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ya, atau menelaah secara kritis beberapa paham-paham ya, aliran-aliran baru dalam keagamaan atau kaitannya dengan agama-agama baru ya, yang sekarang ini barangkali banyak kita temui dalam lingkungan kita, terutama dalam lingkungan akademik ya, di kampus-kampus bahkan kampus-kampus agama ya, paham-paham semacam ini. Nah, untuk mengawalinya saudara sekalian, kita kutipkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasyir. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Kalau kita buka di dalam beberapa kitab tafsir, para ulama menyebut bahwa ayat ini menjadi semacam pemberitahuan ya, menjadi informasi bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang sehingga kita mengikuti agama mereka. Di dalam ayat tadi ada millatahum ya, sehingga kita mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Maka sudah menjadi sunatullah tentu ketika orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani itu tidak suka dengan kita hingga kemudian kita mengikuti agama mereka. Nah, kemudian saudara sekalian, berkaitan dengan perkembangan beberapa paham-paham keagamaan, maka kemudian muncullah paham-paham baru ya, yang saya kira ini sudah cukup lama, termasuk paham-paham yang sudah sangat luas di kalangan mahasiswa ya. Bahkan saya dulu sejak kuliah itu sudah banyak semacam kelompok-kelompok diskusi yang mempropagandakan paham-paham ini yang akan kita bahas ini. Yang antara lain adalah pluralisme, kemudian liberalisme, sekularisme, dan juga komunisme. Yang kemudian isme-isme ini disebut dengan agama baru atau agama gaya baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menelaah secara kritis bagaimana pandangan Islam terkait dengan agama-agama baru itu, terkait dengan isme-isme baru itu. Nah, kita mulai, saudara sekalian. Yang pertama adalah tentang pluralisme agama. Pluralisme agama itu pengertiannya adalah, karena ini isme, ada kata isme itu berarti paham ya. Jadi kalau ada definisi atau kata yang diberi imbuhan isme itu berarti menunjukkan sebuah paham. Maka pluralisme agama itu suatu paham, ideologi gitu ya,
yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karenanya kebenaran setiap agama menjadi relatif, ya. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama itu tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain itu salah, gitu. Nah, pluralisme itu juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama itu akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Ya. Ini definisi pluralisme agama yang bisa teman-teman simak di dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 garis miring Munas Romawi 7 garis miring MUI garis miring 19 tahun 2005. Jadi sekali lagi pluralisme agama itu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karena sama, maka kebenaran setiap agama itu menjadi tidak absolut, tidak mutlak, tetapi relatif gitu. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengatakan bahwa agamanya saja yang benar, sementara agama yang lain itu salah. Nah, ini pluralisme agama. Yang kedua adalah liberalisme agama. Apa definisi dari liberalisme agama? Memahami nas-nas agama. Kalau dalam konteks agama Islam tentu Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan akal pikirannya yang bebas, ya. Dan mereka di dalam memahami nas-nas agama tadi hanya menggunakan doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka sendiri, ya. Jadi di dalam memahami nas-nas agama itu tidak menggunakan pendapat-pendapat para ulama, orang-orang yang soleh, ya, tidak menggunakan teori-teori tentang penafsiran, ya, teori-teori tentang bagaimana menafsirkan sebuah ayat dengan menggunakan ayat lain, ya, dengan menggunakan hadis, dengan menggunakan pendapat para ulama terkemuka yang terkait dengan keilmuan tafsir, ya, tapi menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Ketika doktrin-doktrin agama itu tidak sesuai dengan akal, ya mereka akan tinggalkan. Itu liberalisme. Sementara sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan hubungan antar sesama manusia itu diatur hanya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sosial. Jadi kalau sekuler itu ya contoh mudahnya dulu Turki, ya, sebelum eranya Erdogan itu sekuler, ya, sekulernya sudah luar biasa di sana sehingga sampai adzan saja tidak boleh dikumandangkan dalam bahasa Arab, gitu, ya, karena menganggap adzan itu urusan manusia dengan Tuhannya, itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terkait dengan agama itu sendiri, ya. Adzan nggak boleh pakai bahasa Arab, bahkan tidak boleh disiarkan, perdengarkan begitu luas, ya, hanya terbatas di ruang-ruang pribadi. Nah, ini contoh praktek sekularisme agama. Nah, terkait dengan tiga hal itu, menurut Fatwa MUI nomor 7, ya, garis miring Munas 7, garis miring MUI, garis miring 11 2005, bahwa pluralisme, sekularisme, dan liberalisme adalah paham yang bertentangan dengan agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Ya, jadi ketiga paham tadi, tiga ideologi tadi, menurut Fatwa MUI tahun 2005 adalah paham-paham yang haram diikuti oleh kaum muslimin. Nah, saudara sekalian,
Kita akan bahas secara lebih detail masing-masing dari paham-paham tadi yang kita sampaikan. Intinya ketika paham tadi itu haram untuk diikuti oleh kaum muslimin. Yang pertama yang akan kita kritisi adalah ide tentang pluralisme agama. Perlu kita ketahui bahwa pluralisme agama itu tidak hanya ditentang oleh Islam ya, tapi seluruh agama itu juga menyampaikan pendapatnya. Saya ada buku yang teman-teman bisa baca. Ya, buku ini tentang pluralisme agama, parasit bagi agama-agama. Nanti teman-teman bisa baca ini. Saya punya 2, nanti bisa kapan-kapan kita share. Di sini dijelaskan secara rinci pandangan-pandangan agama tentang konsep atau ide pluralisme agama. Misalkan salah satu tokoh agama saya cantumkan dalam presentasi ini, misalnya Pendeta Dr. Stefri Lumintang ya. Dia menilai bahwa pluralisme agama itu disebut dengan istilah teologia abu-abu ya. Di mana kata pendeta ini pluralisme yang kehadirannya seperti serigala berbulu domba, seolah-olah menawarkan teologi yang sempurna. Karena itu teologi tersebut mempersalahkan semua rumusan teologi tradisional yang selama ini dianut dan sudah berakar di dalam gereja. Namun sesungguhnya pluralisme sedang menawarkan agama baru. Nah, ini salah satu pendapat dari pendeta Stefri Lumintang. Nanti dalam buku ini ada pandangan agama Hindu, tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Kristen, dan juga tokoh-tokoh Katolik, dan tentu saja nanti dalam pandangan Islam ya, kaitannya dengan pluralisme. Nah, berikutnya saudara. Kata-kata pluralisme itu sering disandingkan dengan istilah pluralitas ya. Ini dua kata yang berbeda ya, yang perlu kita pahami. Kalau pluralitas itu realitas ya, fakta bahwa katakanlah di Indonesia itu memang ada keanekaragaman agama, dan ini adalah fakta dan tidak boleh dipungkiri, dan kita pun sebagai kaum muslimin tidak boleh mengingkari adanya realitas bahwa di Indonesia itu banyak agama. Jadi kalau pluralitas itu bahwa ada keanekaragaman agama, ya tidak masalah gitu. Orang Islam pun tidak keberatan, ya tidak masalah ada penganut-penganut agama lain atau ada agama-agama lain yang hidup dengan baik di Indonesia. Yaitu pluralitas, ya, keberagaman. Tapi kalau pluralisme agama itu perspektif atau pandangan ataupun pendirian secara filosofis ya, menyikapi realitas pluralitas tadi, menyikapi realitas keanekaragaman agama yang ada tadi. Jadi kalau sudah isme itu menyangkut sebuah paham. Ya. Kalau sudah menjadi paham, ya dia bisa menjadi agama. Maka tadi pendeta tadi mengatakan pluralisme itu adalah agama baru gitu ya. Jadi sudah masuk pada ranah ideologi. Nah, di mana pluralisme agama itu ide dan produk pluralisme itu satu adalah tadi sudah kami sampaikan kebenaran setiap agama itu relatif. Ya. Jadi ya tidak ada agama yang benar secara mutlak. Setiap agama itu kebenarannya relatif. Itu menurut pandangan pluralisme. Yang kedua, semua agama akhirnya ya sama gitu. Sama-sama memiliki kebenaran relatif. Akhirnya semua agama itu ya sama saja, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, semua agama itu menuju surga yang plural. Nah, dan yang keempat, akhirnya karena semua agama itu relatif, podo wae gitu ya, semuanya bisa masuk surga, surganya sama lagi, nah gitu. Maka keempatnya, ide keempatnya adalah ya orang dari penganut agama yang berbeda-beda boleh berkolaborasi
secara ritual dan seremonial di dalam menjalankan agama. Maka nanti bentuknya itu doa bersama gitu ya. Dalam ada forum doa bersama dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan seterusnya. Bahkan ada kalanya yang lebih ekstrim jamaah sholawat mana itu masuk gereja atau kiai itu khutbah di gereja gitu ya. Itu apa praktek-praktek dari apa ide dan produknya pluralisme. Jadi ibadah bersama gitu. Nah itu yang bermasalah di situ. Kalau kenyataan bahwa di Indonesia ini banyak agama itu namanya pluralitas. Tapi kalau sudah menyangkut kaitannya dengan keyakinan bahwa semua agama sama, memiliki kebenaran relatif, nah itu sudah pluralisme, ya, sudah menyangkut keyakinan. Nah, berikutnya saudara, pluralisme itu ditolak oleh Islam. Kenapa? Karena ya pluralisme pluralisme agama dalam hari ini ya bertentangan secara total dengan akidah Islam. Kenapa demikian? Karena menurut pluralisme semua agama adalah benar. Ya, jadi Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar, dan semua agama apapun ya adalah sama-sama benar. Padahal dalam akidah kita, keyakinan kita bahwa hanya Islam yang benar. Ya, hanya Islam yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ya, berada di sisi Allah atau yang diridhoi Allah itu hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islamatina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ya, ini barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima apa yang diambilnya tadi itu. Masing-masing nanti bisa Anda baca dalam surat Ali Imran ayat 19 dan surat Ali Imran ayat 85. Ya, nanti bisa Anda kaji lagi lebih dalam, termasuk dalam kitab-kitab tafsir yang sekarang sudah banyak, bisa Anda buka di situs-situs ya, di web-web. Nah, kemudian saudara, barangkali teman-teman pengen tahu sebenarnya pluralisme itu ide dari mana, gitu ya, paham dari mana. Nah, kalau kita membuka sejarah gitu ya, membuka buku-buku tentang sejarah munculnya ide-ide ini, maka kita akan mendapati bahwa asal-usul paham pluralisme itu bukan dari umat Islam, tetapi dari orang-orang Barat ya, yang kalau kita baca sejarah dunia ya, dulu orang-orang Barat itu mengalami trauma konflik ya, dan perang antara Katolik dengan Protestan, juga antara Katolik dengan Ortodok ya, Kristen Ortodok kalau ketika itu. Misalnya tahun 1527 ya, di Paris itu terjadi peristiwa yang disebut dengan Bartholomeus Day ya, di mana suatu malam di tahun itu sekitar 10.000 jiwa orang Protestan itu dibantai oleh orang-orang Katolik. Nah, peristiwa yang mengerikan inilah yang kemudian mengilhami revisi teologi Katolik ya, dalam Konsili Vatikan kedua ya, tahun 62 sampai 65 ya. Semula diyakini bahwa ya tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi orang-orang Katolik ketika itu doktrinnya bahwa di luar gereja tidak ada konsep keselamatan. Jadi yang selamat itu hanya mereka yang kemudian masuk di dalam keyakinan Katolik, kira-kira begitu. Nah, sehingga dogma atau keyakinan ini ditanamkan dengan kuat sehingga ya mereka terjadilah itu ya radikalisme ya. Jadi orang-orang Katolik itu membunuh 10.000 jiwa orang-orang Protestan karena tentu saja orang Protestan dianggap ya tidak selamat gitu, mereka berada di luar gereja. Nah, karena peristiwa itulah maka kemudian terjadi perubahan teologi Katolik ya, yang tadinya tidak ada keselamatan di luar gereja karena
ada peristiwa yang mengerikan tadi lalu diubah bahwa kebenaran dan keselamatan itu bisa saja ada di luar gereja, ya, di luar agama Katolik, ya, kira-kira begitu. Nah, jadi dari peristiwa ini, sejarah ini, paham pluralisme agama itu tidak memiliki akar sosiohistoris yang asli dalam sejarah dan tradisi Islam, tetapi itu adalah diimpor dari setting sosiohistoris kaum Kristen di Eropa dan Amerika ketika itu. Nah, jadi sekali lagi ide pluralisme itu tidak berangkat dari kaum muslimin, tetapi ini terjadi di era Kristen, Katolik ataupun Protestan yang terjadi pada masa yang cukup lama ya, ketika itu 1527. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi asal-usul pluralisme itu bukan dari Islam, maka kemudian apa hubungannya antara pluralisme dan imperialisme? Nah, saudara sekalian, secara politis, wacana pluralisme agama itu memang dilancarkan di tengah-tengah dominasi kapitalisme yang Kristen atas dunia Islam. Jadi arah ataupun sasaran pluralisme itu patut dipertanyakan. Konon pluralisme itu tujuannya untuk menumbuhkan hidup berdampingan secara damai, ya, peaceful coexistence, ya, toleransi, hormat menghormati antar umat beragama. Itu konsep idealnya, kira-kira begitu. Jadi dengan paham pluralisme itu konon bisa menumbuhkan masyarakat yang bisa hidup rukun, berdampingan, damai, ya, penuh dengan toleransi, hormat menghormati antar umat beragama. Nah, tetapi ada penemuan menarik. Menurut Amnesty International, ternyata Amerika itu adalah pelanggar HAM terbesar di dunia. Ya, yang itu dimulai sejak Maret 2003, kita barangkali memahami dari berita-berita tentang bagaimana ketika tahun-tahun itu Amerika masuk ke Irak, ya, menginvasi Irak. Kita tahu Irak sekarang sudah menjadi sebuah kota yang luluh lantak, habis, ya, bangunan-bangunan bersejarah pun habis. Dulu di Irak itu dinasti Abbasiyah, ya, di sana terkenal dengan kekhalifahan Islam, sampai terkenal dengan perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi jutaan buku yang itu habis semua. Ya, sekarang Irak sudah menjadi negeri yang rusak, ya. Dan ada 100.000 jiwa umat Islam yang dibunuh oleh Amerika sejak 2003, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Amerika disebut sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia oleh Amnesty International. Maka pertanyaannya, kenapa bukan Amerika yang jadi sasaran penyebaran paham pluralisme? Ya. Bukankah data menunjukkan justru Amerika adalah pelanggar HAM terbesar di dunia? Namun kenapa justru umat Islam yang harus dipaksa bertoleransi terhadap, ya, kepongahan Amerika? Bukankah Amerika yang sangat intoleran kepada bangsa dan umat lainnya, khususnya umat Islam, ya? Bukankah tentara Amerika di Guantanamo, ya, di Kuba, yang membuang Al-Quran ke dalam WC? Tapi kenapa umat Islam yang justru dipaksa untuk bisa ramah, tersenyum, toleran kepada Amerika, padahal justru umat Islamlah yang menjadi korban dari, ya, hegemoni Amerika yang kejam, yang brutal, sadis. Bahkan Amnesty International pun menjuluki Amerika adalah sebagai pelanggar HAM terbesar. Maka ini menjadi tanda tanya. Apa hubungan antara pluralisme dan imperialisme? Jangan-jangan itu hanya menjadi sebuah kedok, hanya menjadi sebuah trik bagaimana untuk menjustifikasi bahwa orang Islam itu tidak ramah, tidak toleran, ya. Sementara justru sebaliknya lah, ya, Amerika yang menjual dagangan pluralisme itu ternyata justru yang jauh dari toleransi. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan yang besar.